Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai otot ekstrinsik mata. Bila kita melihat suatu ruang orbita, di ruang orbita itu dia akan terdapat beberapa otot dan juga terdapat pembuluh darah di dalamnya dan juga ada beberapa syaraf di dalam ruang orbita itu. Ruang orbita ini kalau misalnya kita misalkan dengan suatu bentuk ruang, dia itu hampir menyerupai suatu bentuk piramida. Yang mana dinding medial dari piramida sebelah medial ini, yang dekat ke hidung itu, dia memiliki dinding yang lebih tidak membentuk sudut dibandingkan dengan dinding lateral. Dinding lateral itu dia lebih membentuk sudut, sedangkan dinding medial itu dia lebih datar. Untuk otot ekstraokular pada mata ini terdapat beberapa jenis yang bisa kita kelompokkan dengan mudah, yaitu ada otot rectus terdiri dari superior rectus, inferior rectus, medial rectus, dan lateral rectus. Dari keempat otot ini yang semuanya berorigo atau berasal dari annulus of Zinn, dia semuanya sifat ototnya itu lurus. Jadi tidak belok-belok, dia lurus untuk mencapai ke daerah bola mata. Sedangkan ada dua yang trajektorinya itu adalah berbelok, disebutnya oblik. Itu ada superior oblik dan inferior oblik. Menarik untuk superior oblik ini, dia berjalan untuk memasuki suatu cincin. Cincinnya itu namanya trochlear. Dia akan masuk ke dalam cincin itu dan dia akan baru ketemu dengan mata. Sehingga proyeksinya itu adalah dia menjadi miring. Sedangkan inferior oblik dia berasal dari bagian dasar dari orbita, kemudian dia berjalan ke arah posterolateral dari inferior rectus. Tambahan satu lagi, otot ekstraokular itu adalah levator palpebra. Dia berada di atas untuk mengangkat palpebra superior ke arah atas. Dia berinsersi dengan tarsus dari bagian superior atau kelopak mata di atas ini ada bagian yang namanya tarsus. Ototnya itu dia mencengkram tarsus supaya bisa mengangkat tarsus dan membuka mata kita. Berarti ada 4 otot rectus, ada 2 otot oblik, dan ada 1 levator palpebra. Dijumlahkan semuanya menjadi 7. Oke, dari semuanya otot ini kita akan perhatikan masalah pergerakannya. Pergerakan bola mata ini kita akan konsentrasi ke arah pupil. Kalau dia bergerak ke arah atas, kita sebutnya elevasi. Kalau dia bergerak ke arah bawah pupilnya itu, kita sebutnya depresi. Kalau dia bergerak ke arah dekat ke hidung atau dia bergerak ke arah medial, itu kita sebut adduksi. Sedangkan bila dia menjauh dari hidung atau ke arah lateral, maka kita sebut dia abduksi. Jadi point of reference dari pupil, bila dia bergerak ke atas elevasi, ke bawah depresi, ke dalam atau ke arah dekat hidung disebutnya adduksi, sedangkan keluar disebutnya abduksi. Selain dari itu, mata juga bisa berputar. Bila dia berputar ke arah dalam disebutnya intorsi, atau kalau bergerak atau berputar ke arah luar kita sebutnya ekstorsi. Untuk masalah inervasi pada otot-otot ekstrinsik mata ini, kita lihat yang pertama kita akan bahas mengenai inervasi dari okulomotor. Dari namanya saja okulomotor berarti dia akan berpengaruh atau bertanggung jawab terhadap pergerakan mata. Saraf dari okulomotor ini paling banyak mempersarafi otot ekstraokular. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 sebetulnya ada 5 otot ekstraokular yang dipersarafi oleh nervus okulomotor ini. Superior rectus, medial rectus, inferior rectus, inferior oblik, dan levator palpebra. Sedangkan 2 lagi sisanya untuk superior oblik
Karena tadi seperti diterangkan dia melewati suatu cincin ini namanya trochlear, maka di sini khas disebutnya adalah trochlear nerve, yaitu cranial nerve nomor 4. Dan untuk lateral rectus dia dipersarafi oleh nervus 6. Nervus 6 cranial nerve ini namanya abducens. Kalau kita pikirkan, ini akan sangat berkorelasi terhadap pergerakan dari lateral rectus. Nanti kita akan bahas mengenai satu-satu pergerakan dari otot ini. Bagaimana cara kita mengingat nama atau otot mana yang dipersarafi oleh apa? Salah satunya adalah kita mengingat ini LR6, SO4, ATR3. ATR3. So LR6, SO4, ATR3. Lateral rectus dipersarafi oleh nervus cranial 6, yaitu abducens. SO itu adalah superior oblique dipersarafi oleh nervus 4, yaitu trochlear, seperti tadi cincinnya itu, Anda menghafalnya itu saja. Dan sisanya, all the rest, dipersarafi oleh oculomotor, yaitu cranial nerve nomor 3. Kalau kita melihat dari depan nih sekarang, Anda bakalan melihat suatu orbita dari anterior ke posterior. Maka di bagian belakang itu ada beberapa lubang yang masuk ke dalam ruang orbita. Salah satu yang perlu kita perhatikan di sini adalah superior orbital fissure. Dari superior orbital fissure ini keluar banyak sekali saraf yang perlu kita perhatikan, terutama yang berhubungan dengan otot ekstraokuler pada mata. Jadi kita perhatikan di sini superior orbital fissure. Dari superior orbital fissure ini akan keluar berbagai macam nerve. Nervus oculomotor ketika dia masuk ke dalam superior orbital fissure, setelah dia melewati sinus cavernosus, dia akan bercabang menjadi dua, ada superior branch dan inferior branch. Superior branch mempersarafi apa? Nanti kita akan bahas. Dan inferior branch mempersarafi apa? Ini akan kita bahas nanti. Ada satu lagi nerve, yaitu namanya nerve abducens, nervus trochlear, dan sisanya adalah yang warna biru ini adalah saraf untuk sensoris. Yang warna kuning ini adalah saraf untuk motoris, sedangkan yang warna biru adalah saraf untuk sensoris. Bisa saya terangkan sedikit di sini adalah untuk saraf sensorisnya terdiri dari LFT. LFT itu supaya tidak lupanya liver function test. LFT. Ada lacrimal, ada frontal, itu cabang dari nervus trigeminal. T-nya itu tadi trochlear seperti kita sudah bahas, sedangkan NC adalah nasociliar. Nasociliar juga cabang dari nervus trigeminal. Untuk pembahasan dari sensoris pada mata, insya Allah kita akan bahas dengan atau pada video yang berbeda dari video yang sekarang. Ternyata dari superior fissure ini kita bisa bagi menjadi dua zona. Ini warna biru yang bulat ini adalah annulus of Zinn. Ini tadi kita terangkan asal atau tempat berasalnya dari 4 otot rectus. Namanya annulus of Zinn atau common tendinous ring. Di sini dia tempat berasalnya dari superior rectus, inferior rectus, medial rectus, dan lateral rectus. Sekarang kita akan lihat bagaimana inervasi dari masing-masing saraf motorik pada daerah ekstraokuler ini. Kita lihat superior branch dari oculomotor, dia mempersarafi levator palpebra dan superior rectus. Sedangkan untuk inferior branch itu mempersarafi inferior rectus, medial rectus, dan inferior oblique. Bagaimana dengan yang lain? Seperti yang sudah tadi diterangkan, trochlear untuk superior oblique dan abducens untuk lateral rectus. Perlu diperhatikan di sini adalah ada saraf yang memang berjalan di dalam konus berarti. Lihat superior branch, inferior branch, dan abducens dia berada di dalam intrakonus. Sedangkan yang ekstrakonus hanya satu, yaitu trochlear. Oke, kita bahas satu-satu untuk masalah ototnya. Superior rectus.
Dia bertanggung jawab untuk pergerakan seperti apa saja. Kita bisa lihat di sini. Dia terlibat dalam pergerakan elevasi bergerak ke atas, adduksi bergerak ke arah medial, dan perputaran ke dalam atau disebutnya intorsi atau inward rotation. Jadi ke atas, ke dalam, dan perputaran intorsi. Inferior rectus terlibat dalam pergerakan apa saja. Kita bisa lihat di sini, dia terlibat dalam pergerakan adduksi, dia terlibat dalam pergerakan depresi, bola matanya menjadi ke bawah, dan juga external rotation atau extorsion. Untuk medial dan lateral rectus, dia bergerak sangat spesifik. Di sini kita bisa lihat lateral rectus untuk abduksi, sedangkan medial rectus untuk adduksi. Tadi saya sudah terangkan ada satu nervus yang mempersarafkan lateral rectus, yaitu nervus abducens. Kita bisa lihat di sini dari namanya saja dia abduksi. Nervusnya namanya abducens, sangat mudah untuk bisa kita mengerti. Superior oblique terlibat dari pergerakan apa saja. Kita bisa lihat di sini, yaitu pergerakan bola mata ke bawah, pergerakan ke arah lateral, dan juga perputaran ke arah dalam atau intorsi. Untuk inferior oblique terlibat dalam pergerakan apa saja? Elevasi, pergerakan ke arah lateral, jadi pergerakan elevasi, pergerakan ke arah lateral, dan eksorotasi. Itu untuk inferior oblique. Secara kesimpulan, terdapat beberapa otot untuk pergerakan, untuk salah satu pergerakan dari bola mata seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Bahkan sampai ada yang 3 otot untuk yang terlibat dalam suatu pergerakan. Dan untuk menghafal atau bagaimana jembatannya supaya kita bisa hafal otot mana yang dipersarafi oleh apa, ingat LR6, SO4, dan all the rest 3. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.